Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alicia Namutia, biasa dipanggil Cia. Aku kelas 12 layanan kesehatan. Video yang bakal kalian tonton ini adalah video yang bakal aku bahas mengenai PKL di RSGPI yang telah aku jalani sekitaran hampir mau 3 bulan yang paling ke belakang selesai. So, daripada lama-lama dan kalian juga bertanya-tanya, ngapain aja sih? Terus gimana aja? Lebih baik kalian tonton video ini sampai habis ya. Jadi di ruangan pertama aku kali ini adalah namanya Helikonia, yang biasa dipanggil Heliko, tepatnya di gedung selatan lantai 4. Jadi di ruangan Helikonia ini, menurut aku lumayan agak banyak pembelajaran yang bisa aku ambil secara observasi ya guys, karena aku di ruangan itu nggak banyak melakukan banyak tindakan secara sendiri maupun didampingi kakaknya, karena cuma boleh observasi doang. Palingan yang dilakuin tindakan sendiri bareng kakaknya juga selain itu adalah mengoplos obat. Kalau misalkan nanti kalian PKL di ruangan tersebut, kalian pasti bakalan tahu namanya Karun itu, dan pasti kalian bakalan merasakan kenapa sih bisa kesel itu gitu kan, karena yang rata-rata aku rasain emang sama kayak temen-temen gitu. Next, di ruangan yang kedua ada namanya ruangan Jasmine. Di ruangan kedua ini tempatnya di lantai 4 gedung utara kalau nggak salah, dimana di ruangan Jasmine ini banyak banget sebenarnya yang bikin aku kaget, karena jujur aku nggak banyak pembekalan di ruangan sebelumnya. Jadi setiap aku melakukan tindakan apapun yang misalkan belum bisa, pasti bakalan dibilang, emang kamu di ruangan sebelumnya ngapain aja? Emang kamu di ruangan sebelumnya disuruhnya ngapain? Emang kamu di ruangan sebelumnya bisanya apa? Pasti bakalan ada kakak-kakak yang bilang kayak gitu. Jujur aku sedikit rada kesel dengan Jasmine ini, aku banyak kagetnya, tapi senang juga karena aku bisa melakukan tindakan sendiri sama pasien, tapi nggak diliatin sama kakaknya. Contohnya kayak aku udah bisa membuka info sendiri, terus juga udah bisa ganti cairan info sendiri, dan masih banyak-banyak lagi. Kakaknya tuh bisa dibilang kalau buat di ruangan Jasmine, dia tuh kayak cuman nyuruh aja gitu, karena kakaknya memanfaatkan kita sebagai anak PKL ini buat terjun langsung ke pasiennya. Contohnya ada dimana aku pernah disuruh ngeluarin bed sendiri, terus mau jemput pasien ke ruang OK, terus ngeluarin bed, kalian tahu bed pasien yang gede itu, dan itu aku main sendiri, dimana tempat itu bisa dibilang kan di Jasmine itu kalau full itu bisa 12 kurang lebih ya, pokoknya nggak banyak-banyak banget. Terus jadi kayak makanya karena cuma sedikit ruangannya, jadi ruangannya juga emang rada sempit, terus aku disuruh main bed kayak gitu sendiri, jadi kayak aku ke depan, aku ke belakang, aku ke depan, aku ke belakang, jadi kayak susah gitu kan. Terus kakaknya tahu aku kesusahan, cuman dia diem aja, dan itu membuat aku rada jengkel banget sih jujur. Udah gitu juga aku pernah disuruh buat beli gorengan sama kakaknya, yang dimana padahal itu bukan jam istirahat. Jadi pernah itu aku disuruh beli gorengan sekitar masih jam 4 atau jam 5-an, yang dimana beli gorengannya bisa dibilang cukup jauh ya, jadi aku harus jalan sekitaran beberapa menit gitu. Udah gitu ada orang yang, kalian tahu kan kalau misalkan kita jalan sendiri pasti ada aja orang yang iseng gitu, kayak sering catcalling gitu, yang ngebuat akunya jadi males juga. Terus kakaknya juga pas setelah aku beli makanan itu udah nggak ada bilang terima kasih atau apa, jadi kayak cukup ada satu, itu juga satu kakak yang tadinya nyuruh aku buat ngeluarin bed itu secara sendiri. Aku nggak bakal mau ngasih tahu namanya siapa, tapi emang deketin banget kan. Tapi di ruangan Jasmine ini senangnya juga ada, karena aku bisa ngelakuin tindakan secara sendiri gitu kan, nggak kayak di ruangan Heliko yang apa-apa observasi. Tapi jujur kalau misalkan kalian dari awalnya pertama di ruangan Heliko, terus kedua di ruangan Jasmine, kalian bakalan culture shock. Kenapa? Karena di ruangan Heliko ini kalian nggak bisa ngelakuin tindakan kan, sedangkan di ruangan si Jasmine ini
kalian ngelakuin tindakan apa-apa serba sendiri, bener-bener serba sendiri guys. Kayak contoh aku tadi ngeluarin bed yang ukuran besar itu di ruangan sempit kayak gitu, kayak serba sendiri tuh kayak. Nah, di ruangan terakhir ini aku namanya ruangan cendana, sama-sama di Gedung Utara di lantai 3. Jadi Jasmine, Cendana mereka ini satu gedung. Jadi kadang aku sama temen aku kalau misalkan mau istirahat tinggal samper naik turun tangga aja. Menurut aku di ruangan cendana ini kakak-kakaknya tuh beda banget sama kakak-kakak di ruangan sebelumnya. Kenapa begitu? Karena meskipun kita bisa melakukan tindakan sendiri, kakak-kakaknya nih tetap bantuin kita atau ngikutin kita, ya istilahnya mendampingi kita ke si pasiennya ini gitu loh. Jadi nggak hanya cuman yang nyuruh dek ini, dek itu, dek ini. Jadi nggak kayak gitu. Di ruangan cendana ini menurut aku yang paling better dibanding Heliko ini. Tapi jujur, Jasmine maupun Cendana menurut aku sama-sama enak. Menurut aku yang paling enak cuma di ruangan Helikonia dong sih. Udah mana tempatnya besar banget. Jadi bener-bener hari pertama itu aku capek banget. Pesan aku untuk adik kelas yang mau nanti PKL, please kalian harus perbanyak inisiatif, terus jangan malu bertanya, jangan malu buat banyak ngomong, karena itu penting banget buat ngelatih kalian nanti sama si pasien. Terus sama jangan lupa jaga kesehatan. Itu aja sih dari aku. Kalau buat disuruh ngeret ruangan Helikonia, Jasmine sama Cendana, aku sih lebih pilih Cendana, Jasmine baru ke Helikonia. Jadi kayak dari bawah ke atas ya. Tapi itu menurut aku ya, beda lagi kalau misalkan sama temen-temen aku. Sekian segitu aja dari aku. Semoga ada pembelajaran yang bisa kalian dapetin. So, see you next video guys. Bye bye.